Halo, kembali lagi bersama kami kajian online daily dan tentunya kita sudah tahu ya bagaimana Koni Bakri dalam hal menyerang Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahkan Ibu Iriana pun ikut diserang. Tentu saja ini tindakan yang sangat krusial serta tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Bahkan Koni ini kan sangat identik dengan Info A1 dan intelijen yang ternyata informasinya sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan pada saat ini memang Koni Bakri tengah berada di Rusia, entah kenapa beliau tidak pulang ke tanah air. Bahkan kalau saya tidak salah, Koni Bakri ini mendapatkan pemanggilan dari aparat yang berwajib, namun kita akan teliti terlebih dahulu. Dan kita akan mendengar bagaimana kejelasan sosok ibu ini yang sangat luar biasa. Beliau berani membongkar bagaimana apa sih sepak terjang Koni Bakri. Bahkan ibu ini menyinggung pasal korupsi yang ternyata cukup besar. Teman-teman, nominalnya nanti kita akan jelaskan. Kemudian tentu saja dituliskan di media itu ada skandal perselingkuhan. Lalu bagaimana ini? Kita akan melihatnya saat ini juga. Di mana saat ini Ibu Koni Bakri mengaku menyimpan dokumen penting milik Sekretaris Jenderal PDIP, yaitu Bapak Hasto Kristianto. Jaya Suparman merupakan mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat sekaligus mantan suami Koni Bakri. Dia harus mendekam di dalam penjara akibat kasus korupsi, di mana Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya pada tanggal 26 bulan September 2013 menjatuhkan vonis penjara 4 tahun dan denda 30 juta kepada Jaya. Ia terbukti melakukan korupsi sebesar 13,3 miliar jabat Pangdam 5 Brawijaya. Eksekusi hukuman Jaya dilakukan di Lapas Sukamiskin. Jaya menikah dengan Koni Bakri hingga akhirnya bercerai di tahun 2014. 13. Saudaraku, kasus korupsi yang menjerat Jaya Suparman 2014 cerai saat ia menerima kompensasi sebesar 17,6 miliar dari PT Citra Marganusa Pala Persada. Sebagian uang tersebut, yaitu 4,2 miliar, digunakan untuk operasional Kodam. Namun sisanya 13,3 miliar lainnya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Jaya Suparman. Pada tahun 2013, kasus ini menyeretnya ke pengadilan militer dan ia divonis 4 tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti sebesar 13,3 miliar. Saudaraku yang terkasih, setelah kita melihat kisahnya, tentunya kita berkesimpulan, siapa Ibu Koni? Siapa Ibu Koni sesungguhnya? Bagaimana seorang istri meninggalkan suaminya saat suaminya berada di penjara? Dan tidak mungkin seorang istri selama masa perkawinan tidak tahu apabila suaminya menggunakan dana ratusan juta hingga belasan miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh beliau. Tentunya seorang istri yang baik bakalan ngerasa bahwa saat ini suaminya sedang tidak baik-baik saja dengan memberinya uang secara berlebihan. Harusnya seperti itu sih. Namun ini berbeda. Dan pada saat suaminya berada di Sukamiskin, terjadilah perceraian itu. Dan kemarin sebelum terjadinya Pilpres, Ibu Koni berusaha menjatuhkan kubu dari Bapak Prabowo dan dia sempat menjatuhkan Bapak Prabowo secara pribadi untuk kasus alusista. Dan saat itu juga membongkar ya, di momen siapa Koni sesungguhnya. BAP Ibu Koni di kepolisian buka BAP tentang perselingkuhan. Dan saat ini
Bu Koni mencoba untuk menjatuhkan Ibu Iriana Jokowi. Dia bilang kasus teror. Saya nggak habis pikir dengan Ibu Koni. Dia sendiri juga bukan orang baik kok. Kenapa harus menjelek-jelekan orang yang baik? Waduh, tuh. Iya. Jadi ini kan seolah-olah kepentingan Mas Hasto. Begitu Dia tidak tertangkap, bersih-bersih. jadi tersangka, ya terbukti, ini malah mau Beliau buka-bukaan. nggak tahu apa-apa. Berarti kan Kalau hanya sebagai tersangka, baru beliau untuk tahu. kepentingan Itu nggak mungkin. satu golongan Makanya aja. kita tadi lakukan. Betul ini. Ya kan ada dugaan Ya. operasi Harusnya obstruction laporkan of ke justice, menghalang-halangi penyidikan, menyembunyikan kepolisian. proses pidana, melakukan Atau ke pembelaan, mana ya, penegak hukum lah intinya. Kalau ini cuma Ini kok tersangka, malah dibawa ke Rusia, bahkan dinotariskan. walaupun pasal 14 dan pasal 15 itu Kepentingan Hasto. Aduh. tapi undang-undang ITE tetap penyebaran hoax masih berlaku. Tadi kan Nah. jadi dilema sendiri. Kalau tidak dilakukan, maka kan berlaku undang-undang ITE ya kepada masyarakat. Karena udah menyebarkan berita. Dugaan tindak pidana dan seperti itu tidak melaporkan. Jadi ini yang saya Iya. menyayangkan. Tim hukumnya harusnya memberikan catatan tahu apa dalam melakukan suatu statement. Ini kisi-kisi ini ya. Saya praktisi hukum, saya tahu persis. Harusnya sudah kena dengan pasal pencemaran nama baik. Kalau yang dituju adalah Pak Jokowi. Karena apa? Belum dilakukan upaya hukum terlebih dahulu. Jadi kalau mau dilakukan upaya hukum terlebih dahulu, baru kemudian ngomong ke publik. Nah, punya landasan, punya legal standing untuk melakukan. Tapi kalau tidak, ini akan menjadi ruang terbuka, ya, yang bisa jadi kita melihatnya apakah